ya. Jadi ini kemarin kan untuk yang apa, eh, master data udah ya. Berikutnya itu kan yang one to many. Gua minta tolong bikin dulu aja karena di sini juga sebenarnya udah ada contohnya. Nah, ini yang gua buat itu di sini ada model point of sales. Nah, ini bapaknya kayak gini. Ada apa namanya? Table, labelnya, lalu ada uh, rulesnya, resource key seperti ini. Ini kenapa nggak pakai S? Karena kita di Embernya point of sale-nya point of sale, nggak pakai S, point of sale. Nah, terus ini kan point of sales itu punya data ke supplier ya, supplier ID ini. Nah, ini kita bikinin uh, metodenya nih, public function supplier untuk ngeget. Nah, supplier ini dihubunginnya pakai belong to. Ini sama kayak yang di Ember. Jadi belong to itu dia ngait one to one gitu. Belong to, lalu ini ada namespace, ini ada di definisinya di base class sebenarnya, di base model. Dia nunjuk ke folder app models, nunjuk ke sini. Nah, karena supplier itu adanya di sini, model supplier, maka ini kita tambahin lagi supplier. Baru nama kelasnya apa? Supplier. Nah, terus belong to ini minta parameter fieldnya yang mana? Nah, yang ini nih, supplier ID ditulis. Makanya nanti dia akan nyari ke sini supplier ID, terus dia get nanti suppliernya. Kalau misalnya memang di include ya, pengen di get dapat supplier. Ini yang belongs to. Nah, terus point of sales ini kan one to many nih, punya banyak anak. Untuk anaknya, ini kita bikin satu metode baru lagi, point of sales detail. Dia punya namanya has many karena punya banyak ya. Ini sama namespace, terus ke dia nunjuk kemana nih, point of sales detail. Ini karena ada di sini. Lalu ininya adalah yang properti yang ada di anaknya, yang di point of sales detail, yang nunjuk ke bapaknya. Jadi nanti kalau di point of sales detail itu ada namanya point of sales ID gitu. Jadi dari atas point of sale, dia punya point of sale detail has many ke point of sales detail ya, yang nanti nunjuk bapaknya tuh ini, foreign key-nya ke bapaknya tuh ini. Jadi nanti kira-kira nih query-nya tuh akan select bintang from point of sales detail where point of sales ID sama dengan ID dianya sendiri, baru dapat. Jadi nanti ke get semua anaknya. Ini dari sisi bapak. Dari sisi anak, detail dulu ya, apa tabelnya dulu, label sama rulesnya juga, ID-nya otomatis, resource key-nya point of sales detail. Ini nama apa? Nama resource-nya. Lalu dia nunjuk ke bapaknya. Karena di sini punya point of sales ID. Ini diisi dengan cara belong to karena dia objek ya, relasi ke objek. Sama namespace point of sales karena ini nunjuk yang sini. Lalu mana propertinya yang menunjukkan dia gitu. Jadi kalau untuk belong to itu nanti query-nya tuh kira-kira jadi select bintang from, ini misal supplier where supplier ID sama dan ini baru dimasukin ke sini gitu. Begitu juga yang detail. Untuk ngambil bapaknya, dia akan nunjuk ke mana sih fieldnya. Jadi nanti select bintang from point of sales where ID sama dengan yang ada di sini, point of sales ID gitu. Nanti jadi dapat si apa model bapaknya. Nah, ini kan udah jadi nih nyambung has many dan uh, uh, belong to. Berikutnya adalah transform. Transform di sini transformernya ada point of sales ada dua. Nah, ini bapaknya ini ada namanya relation. Relation itu adalah menunjukkan dia tuh berelasi ke objek ke kelas mana aja sih. Karena tadi si point of sales itu punya supplier ya, supplier. Dan dia punya juga one to many, has many. Maka dua ini harus kita daftarin. Supaya nanti kalau ada include yang pakai tanda tanya include di requestnya itu bisa dapat nih, bisa ke get relasinya. Ini supplier sama point of sales ada dua ya. Nah, ini
berikutnya dia ada transform. Ini adalah yang dipanggil nanti untuk menghasilkan apa namanya, output yang di atribut properti apa aja yang nanti bakal dikeluarin. ID, transaction date, sama remarks kalau yang sekarang adanya ini. Nah, lalu di bawahnya baru ada include nih. Include supplier, include point of sales detail. Nah, ini include supplier itu ketika dia minta supplier gitu ya. Nanti dia akan cari yang namanya supplier tuh di mana sih? Oh, dia pakai include supplier. Ini yang dipakai nih. Nah, ini sebetulnya dia manggil dari model dot supplier gitu. Jadi tadi di sini si model itu kan ada metode supplier ya. Nah, itu dia akan berubah jadi properti isinya objek namanya supplier juga. Yang itu diakses dari sini. Begitu juga nanti yang kalau one to many-nya include point of sales detail. Nah, ini akan nunjuk ke point of sales detail dot point of sales detail. Nunjuk yang ini. Jadi akan manggil fungsi ini. Nah, di sini. Nah, ini jadi properti di sini. Point of sales detail. Terus ini bisa nyambung karena ini dari sini ya, di relation ya. Oke. Nah, ini point of sales, transform dan modelnya. Lalu controllernya sebetulnya sama ya, sama yang lain-lain. Controller HTTP, controller point of sale, sama yang sebelum-sebelumnya sama. Cuma bedanya untuk yang sekarang ini gua refactor ya. Jadi untuk proses create di store itu gue bikin method bind supaya nanti nggak double dengan yang diupdate. Update juga ada method bind, jadi cuma sekali binding. Gue taruh di dalam private bind requestnya apa. Nah, masukin ya gini, transaction date jelas ya, data dot attribute dot transaction min date. Nah, kalau yang objek gimana supplier? Nah, ini masukinnya melalui data dot relationships dot apa nama ininya kelasnya .data.id gitu. Karena di standarnya JSON API untuk objek nanti dia adanya di relationship gitu. Jadi kita ngambilnya data relationship.supplier.data.id. Sisanya kalau remark sih sama. Lain-lainnya juga sama. Tinggal nanti yang di detail. Nah, ini kan ada bapaknya ya. Detail nunjuk ke bapaknya juga. Nah, bapaknya ini diambilnya pakai relationship juga. Data.relationship.pointofsale.data.id gitu. Kayak gini sih ininya requestnya. Nah, ini kalau kita coba point of sales, kita get dulu ya. Nah, ini ada datanya ada 1. Ini bisa kita include sama dengan supplier, bisa kita mau tambahin. Nah, di sini ada tuh langsung muncul relationship ke supplier. Dia datanya 0 ya, nggak ada isinya berarti nih. Supplier nggak keisi. Terus kita bisa isi juga, nyambung gak nanti ke point of sales detail. Detailnya nggak keluar ya, coba yang di database nya ada nggak nih, kita lihat dulu. Point of sales itu ID 1 yang ada, of sales detail ini nunjuk ke ini harusnya ada nih, harusnya nyambung ya, ada yang salah mungkin, coba kita lihat. Point of sale transform, oh ini mungkin point of sale ini kan point of, oh salah, ini harusnya point of sales detail. Nah, ini kan ada di point of sales ya, dia nunjuk ke anaknya nih, point of sales detail, point of sales detail. Nah, keluar point of sales detail. Jadi satu bapak anaknya ada 2, point of sales detail, point of sales detail 3 dan 4. Kalau kita lihat di database, nah ini 2 anaknya ini nih, yang ID nya 3 dan 4.
nunjuk ke tempat yang si bapaknya tadi 1. Oke, ini supplier. Nah, harusnya dapat ya ID supplier 3. Coba kita lihat suppliernya ada nggak? Supplier. Oh, suppliernya kosong. Nah, kita coba add dulu supplier. 3 nggak ketemu. Kosong ya. Kita bikin dulu. Oke, dapat supplier ID 1. Terus berarti ini kita bisa edit point of sales, kita patch relationship-nya 1. Error. Apa dia bilang? Method not allowed. Oh, ada ininya ya, ada errornya ya. Method not allowed point of sales untuk yang patch. Kita lihat controllernya dulu. Berarti patch itu adalah update. Ini ke sini. Coba saya matiin dulu. Oke, kita patch. Not allowed. Coba kita cek di rootnya. Root point of sales patch point of sales ID point of sales controller update bener ya. Point of sales ini mah harus ke sana. Input. Oh, ininya patch itu harus ada ID-nya. Ini kita nggak pakai ID. Itu datanya apa tadi? Ini kita kasih non dulu deh biar. Nah, ini kita get dulu ID-nya berapa? ID-nya 1. Baru kita patch. Tadi kita pakai raw JSON, supplier juga 1, send. Nah, berhasil ke update. Berarti seharusnya ketika di get dan kita kasih include supplier dan point of sales detail, nah, dia dapat. Nah, dapat nih suppliernya ID-nya 1. Lalu ini point of sales 2, ada 2 anak gitu. Ini buat yang apa? Bapaknya. Nanti buat anaknya juga sama ya. Ini bisa kita get. Ini gue contohin ada include nunjuk ke bapaknya. Jadi point of sales detail ada relasi ke bapaknya juga. Relationship point of sales ke bapaknya, ID-nya 1. Berarti dia nunjuk ke bapaknya yang ini yang nih. Bapaknya ada 1, ini ada 1. Ada 2 yang nunjuk ke sana. Datanya sebetulnya ada cuma 2 ya. Oke. Jadi gitu. Ini siapa namanya? Udah jadi nih untuk yang one to many ya. Jadi tadi perbedaannya di bagian transformer sama di bagian model yang ada has many dan belong to. Berikutnya ini gue mau coba deploy ya di SAM XAMPP. Gue bikin satu folder point of sales, di dalamnya ada training. Nah, sebetulnya nanti yang diakses itu di dalam folder ini nih, public index HTTP ini yang diakses. Untuk itu ini kita keluarin dulu ya, copy point of sales, gue taruh di sini, gue rename jadi API. Oke, di dalam API ini kita edit karena dia sebetulnya nunjuk ke bootstrapnya gitu. Dari lokasi directory ini berarti ini nggak perlu turun, tapi langsung masuk ke namanya tadi apa, training ya, training. Oke, masuk sini. Jadi nanti dari sini dia masuk training, dia masuk ke bootstrap, dia nyari app, kita masuk ke situ harusnya. Oke, kita coba. Ini
save dulu, bikin satu request. Deployment supplier, sini arahin localhost, ini sumnya di 81 ya, 81. Terus tadi ada point of sales, terus ada API, jalan nggak? View, warning, oh ada error, failed to open stream. Ada point of sales API index PHP online 14, dia nggak bisa baca API training. Oh ya, salah, harusnya dia turun dulu, keluar dulu ya, naik ke atas terus ke sana, send. Nah, jalan core API ini udah di deployment, jadi ada di point of sales / API. Terus yang kemarin masalah login ya, kita perlu bikin proxy-nya. Maka untuk bikin proxy-nya gampang aja, ini kita copy lagi yang API, kita ganti dia, taruh di sini, kita ganti dia namanya jadi misalnya out proxy, gitu. Taruh di luar sini. Nah ini berarti nanti dia ada nih out proxy. Jadi kedua endpoint ini sebetulnya nunjuk ke tempat yang sama. Ini udah jalan juga ya. Jadi API nunjuk ke sini sebetulnya ya, ke training. OAuth proxy juga ini sama, nunjuk ke sini. Jadi dia langsung bisa dijalanin. Kita bisa pakai. Nanti OAuth proxy-nya bisa pakai ini. Ini dipakai nanti buat login kalau misalnya dari mobile. Nah setelah jadi, ini kita akan pakai yang API dulu. Ini nggak ada authentication ya, authorization-nya kita set no out, coba jalan nggak? Oke, ini kebuka supplier, buka ya. Nah ini kita akan coba akses ini dari Ember. Kita buka dulu. Ini ada di ini Embernya. Nah di Ember ini kita yang perlu kita ganti adalah, nah ini pertama di sini ada JSON API adapter ya. Ini hostnya API. Ini harusnya diganti jadi supaya bisa dikonfig dari sini, dari env. Nah itu adapter ini sebetulnya ini fungsinya adalah untuk memproses data yang masuk. Defaultnya kita pakai JSON API adapter. Jadi berarti dia hanya akan menerima respon dari server yang formatnya itu JSON API. Selain JSON API ada juga satu lagi namanya REST adapter. Jadi kalau nanti respon dari servernya itu REST, ini dia yang jalani nanti REST API adapter. Kita sekarang pakainya yang JSON API adapter. Nah lalu buat config-nya, ini supaya bisa dinamis, nggak hardcode gini, ini kita import dulu config from config.environment. Nah, dari sini. Terus ini ya kita ganti config.app.api.host. Ini berarti nanti alamat host untuk API-nya. Lalu di sini diubah di config environment. Nah, ini kita isi ini. Ini kan ada app ya. Tadi kan kita nunjuknya ke sini nih. config.app.api.host. Berarti di sini ada API yang isinya ada host. Sama satu lagi out proxy. Ini taruh nih ke URL yang tadi, yaitu localhost 81 point of sales API. Sedangkan untuk yang proxy kita masukin ke out proxy / login. Nah ini lari ke sini nanti. Kalau nanti mau dijalanin sih itu ya, loginnya. Udah jadi gini, kita akan coba jalanin.
Nah, untuk authentication nanti kalau mau dipakai itu kita harus install dulu yang namanya Ember Simple Auth. Ember install Ember Simple Auth, pakai itu. Nah, ini host udah nunjuk ke sini ya. Nanti Embernya berarti lari ke sana. Oh, ada satu yang kurang. Itu kan sebelumnya kita kan pakai Mirage ya buat apa? Buat database buat backendnya, buat backend pura-puraan. Nah, untuk supaya dia nggak pakai Mirage, Mirage mati gitu, jangan dijalanin, karena kalau dijalanin nanti dia larinya ke sana terus. Ini kita perlu konfigurasi nih, namanya Ember CLI Mirage. Ini kita matiin, enable false. Nah, dengan begini dia nggak akan jalan si Mirage nya, jadi nggak akan nunjuk ke Mirage tapi nunjuk ke sini nih, karena sini. Kalau Mirage nya tetap dijalanin, nggak dimatiin, nanti dia akan requestnya ke Mirage, cuma URL nya udah ngarah ke sini, jadi ngaco, nanti nggak bisa keluar datanya. Oke, sambil nunggu ini kita lihat env nya ya, .env. Nah, ini training.env. Nah, ini ada konfigurasi untuk sama siapa proxy itu dia akan lari kemana. Gue bikin namanya OAuth server, kita ubah dia jadi localhost 81 OAuth proxy. Nah, dia lari ke sini nanti OAuth token, OAuth proxy API. OAuth proxy dia sendiri, ini jadi API. Nah, kayak gini. Masih ngejalanin yang Ember, masih building ya. Localhost 4200 jalan nggak? Loading. Jalan localhost 4200. Oke. Oh, kenapa nih cannot get slash? Nggak mau keluar. Embernya 4200 localhost. Kalau why not sell? Wah, kenapa nih? Coba lihat router. Ada ya? Coba matiin dulu. Not phone. Restart dulu ya.
Lama lagi nyalainnya. Kita tunggu dulu. Yuk. Nah, Bambel udah keluar. Oke, habis itu dia harusnya langsung jalan. Track. Nah, udah jalan. Oh, tadi itu gara-gara petnya ya. Point of sale. Nah, ini. Nah, muncul ya. Ini loadingnya udah ke sini nih. Ke localhost 81, point of sales API. Nah, supplier cuma ada satu. Ini kita lihat detailnya. Nah, dia nggak dapat data detail ya. Detail satu, kita tulis coba. Refresh. XHR finish at loading get. Kita lihat network. Ini udah ada get supplier, get API supplier. Dapat datanya, tapi nggak sama anaknya. Coba kita buka, open in new tab. Nah, ini oh, anaknya nggak dapet. Nama anaknya adalah point of sales detail. Point of sales detail. Coba kita cek. Ini kita harus buka lagi si apa? Visual Studio Code-nya karena udah pindah ya tadi ya. Udah ditaruh di sini. Ini kita buka, open. Ini melambat gini gara-gara ini biasanya nih, Windows Update minta restart. Kita naikin coba speednya. Performance. Nah, tadi dia lari ke sini. App transformer point of sales. Dia mencari point kok belum kesimpan ya. Point of sales detail. Coba kita refresh sebelah sini. Dapat nih. Oke, ini kita refresh lagi. Nah, ini harusnya dapat nih semua ya. Networknya kita lihat. Jadi kalau sebelumnya kan kita lihat di konsol karena itu pakai Mirage. Kalau ini kan udah beneran ke backend nih. Ini lihatnya di network buat kelihatan datanya. Ini supplier point of sales ini included. Dapat nih anaknya. Harusnya pas di sini keluar. Oke. Ini udah nyambung ke belakang nih. Karena udah di network bisa dilihat lokal hostnya ke sana. Nih kita coba back lagi, coba bikin ya. Masuk nih. Supplier cuma ada satu. Remarks, catatan baru buat langsung ke backend. Add more. Produk 1 10.000. Save.
produk 2 20 ribu. Nah ini kita clean dulu, save. Ada error, apa dibilang error konflik. Kelihatan errornya apa, ada di point of sales. Ini bisa kita perlu dilihat di sini, ini nggak bergerak ya karena ini error. Ini kita lihat dulu di HTTP controller point of sale. Tadi error di sini yaitu ketika melakukan post ya, ke point of sales. Kita gedein point of sales /api /point of sales. Berarti dia lari ke sini. Nah ini kita kirim exceptionnya biar kita bisa lihat pas di bagian store query exception error. Coba kita save lagi, save error. Nah errornya apakah itu not null validation error transaction date. Oh, date nya nggak kekirim. Date nya ya null ya, nggak kekirim ya transaction date nya. Kenapa dia nggak kekirim nih? Formatnya berarti ini ada di sisi Ember-nya. Controller point of sales, template of sales input. Tadi di sini langsung kait ke sini. Udah bener ya, formatnya ada. Transaction date, coba kita lihat di modelnya. Model point of sales, transaction date bener, atau TR date bener juga nih. Coba tak ganti dulu jadi string, pengen tahu di sananya jadi apa. Ini buat type text. Create. Misal kita kirim gini formatnya, bener dia mau nggak? Test remarks P1 1000, P2 2000, clear, save. Oh nggak mau, tetap tetap null ya, nggak kebind berarti sama sekali nih si ininya, si teks tadi. Transaction date kok aneh ya. Coba lihat di Ember objeknya, data point of sale undefined. Terima dulu. Remark ini kita isi nggak kelihatan, ini diisi kelihatan, ini diisi nggak ngebind. Harusnya ini langsung berubah nih karena kan ada di sini ya objeknya ya. Coba kita cari ya.
transaction date model, dia diambil sama template input. Benar, coba kita hilangin dulu formatnya. Input type text value this model. Oh, ini percobaan kemarin, kita hilangin dulu deh. Terus ini ada model remarks, masa sih, karena ini model transaction date di controller, ada yang aneh nggak? Transaction date nggak ada. Oke, kita coba lagi. Oh, bener nih, gara-gara pakai this ya. Coba kita balikin ya, ininya tadi pakai momen, ini kita hilangin. Nah, sebelum itu ininya date dulu, thisnya kita hapus, lalu si modelnya kita balikin lagi date. Oke. Nah, dah F5. Coba isi, masih. Apa karena momen? Nah, kayak sih. Oh, karena momen JS ya. Ini kan ya gue paham. Jadi gini, ini kan waktu mau komponennya di render, di waktu di set di sini ditulis nih ya, text area value tunjuk ke model.remarks. Terus di sini juga ada text area at date picker yang pakai input type date. Ini input type date. Itu value-nya sebenarnya model transaction. Ini pakai disk nggak masalah, berarti model transaction date. Kalau kayak gini dia kan langsung ngebind ke propertinya si transaction date ya. Kalau tadi kita pakai momen format, yang dikirim adalah hasil konversinya si momen. Jadi udah nggak ngait lagi ke modelnya. Makanya ketika diubah-ubah di sini, dia nggak masuk ke dalam transaction date yang ada di modelnya ini. Nah, ini nggak masuk nih. Itu gara-gara si momen formatnya. Tes nih, produk 1 1000, produk 2 2000. Save. Masih error, kita lihat lagi networknya apa dia kesalahannya, konflik. Transaction date masih dibilang kosong. Headernya isinya apa? Oh, transaction date masih kosong. Padahal di sini udah ada. Oh, udah ada di sini. Masih dianggap kosong ya. Kenapa masih kosong? Di situ udah masuk, tapi waktu submit kosong. Model ini bisa kita ini nggak ya? Let model this get model kayak gini. Terus coba kita console log.
isi dulu. Console clear, network clear, save. Track error di console. Nggak kebaca juga. Wow. Coba ganti dulu jadi string. Problem gak nih? Ini kan tanggal ya. Tanggalnya ubah, ganti, tambahin 1/12, save. Lihat di Ember terisi, ini terisi. Ini detailnya. Lalu kita save, tik. Tik. Loh. Error. Oh, sorry kesini. Lihat di controller. Kok belum dimatiin? My model. Press lagi. So clear. Network clear. Ini kita ganti. Ini juga diisi. Nanti dilihat di sini, keisi. Save. Berhasil keisi dia. Format berarti problem sama date-nya ya. Kita mesti cek lagi tuh. Kenapa dia nggak mau nyimpen, nggak mau ngaitin kalau itunya date dari tipe modelnya. Nah ini kalau dilihat nih requestnya dia ada post ya pertama. Nah, ini post, respon. Nah ini sukses. Dapat ID 9 ya, 9. Point of sales. Lalu dia nge-post 2 kali. Anaknya yang pertama, cuma sekali ya. Anak yang pertama responnya ini. Kalau dilihat di header, ini tuh dia dapat 204, berarti ini created. Terus datanya ada di sini 200, oke. Point of sales juga sama, 204 ini created. Terus dia 200, oke di sini. Baru datanya masuk. Ini nanti kalau kita hajar dari sini postman itu juga hasilnya harusnya sama. Point of sales. Nah, ini kita ganti. Localhost 81/API/point of sales send. Point of sales. Nah. Oke, dapat. Tadi ID-nya adalah 9. Nah, dapat yang kita masukin tadi ya, tes supplier point of sale detail. Gitu. Jadi sampai di sini dia udah bisa nyambung nih. Ini front end, ini back end yang ada di belakang tadi ya, si postman ini. Dan kalau misalnya nanti mau deploy yang Ember-nya itu bisa juga nanti build dulu ya, Ember build. Terus bisa misal kita samain foldernya ada di sini. Ini khusus deployment Ember, taruh sini, Ember taruh sini. Nanti bisa diakses lewat URL yang sama. 81 point of sales, terus di sini mungkin nanti URL-nya apa, Ember atau apa gitu. Kalau sekarang kan gini ya, API, out proxy, training, dan satu lagi mungkin nanti jadi ada Ember itu. Oke, segitu dulu mungkin untuk sekarang ya, sampai bisa connect.